juga untuk istighosa dan lainnya. Ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kita harus bisa memaksakan, ya, harus bisa melawan nafsu, ya, nafsu setan yang gak bagus. Nah, ini tentu dengan itikat dan keyakinan kita. Alhamdulillah dengan izin Allah kita digerakkan oleh Allah untuk datang ke masjid melaksanakan suatu ibadah yang sangat mulia. Shalawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan para ulama lainnya, para syuhada, para anbiya. Ini mudah-mudahan dengan izin dari Allah pula kita mendapatkan syafaat uzmah dari Nabi kita Muhammad SAW di yaumil qiyamah nanti. Para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita khusus, ya, mengadakan sholat duha, ya. Tujuannya adalah karena masing-masing sholatnya ada bagian-bagian dan ada tujuannya, ya. Sholat aja kita kerjakan baik siang maupun malam, ya. Tujuannya supaya hajat kita terkabulkan. Di samping kita mengharap ridha Allah, keberkahan Allah, juga tujuan kita adalah hajat kita itu supaya Allah kabulkan. Kemudian sholat duha ini tujuannya mengharap ridha Allah, pahala dari Allah, ya. Kemudian kita minta kepada Allah supaya diberi rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, yang banyak, memperluas, ya. Di sini apa arti doanya? Ya Allah, kami minta rezeki, ya, turunkanlah rezeki yang berada di langit, ya. Itu kita minta sama Allah turunkan, karena rezeki itu harus diminta dan harus usaha. Kemudian kita minta rezeki yang dari dalam bumi supaya dikeluarkan. Kemudian kita minta dari jauh supaya didekatkan. Kemudian kita minta rezeki yang subhan halal, semoga Allah halalkan. Nah, ini punya kekuasaan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, ya, tujuan kita sholat duha adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai hamba Allah, ya, ini kita diwajibkan untuk minta, untuk berdoa kepada Allah, ya, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Rezeki itu bukan duit saja, banyak macamnya. Rezeki sehat, rezeki tenang betah di keluarga, ya, rezeki anak-anak sukses, ya, rezeki dan lain-lain sebagainya, rezeki semua, ya. Maka itu jangan salah persepsi bahwa rezeki ini semata-mata uang, bukan, ya. Kesehatan itu merupakan rezeki, ya. Kita jauhkan dari bahaya musibah rezeki. Kita diberikan akal pikiran yang sehat, kemauan yang keras untuk ke jalan yang baik, itu lebih banyak rezeki bentuknya. Nah, ini mudah-mudahan semua ini kita dapati, dan tak lupa pula kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah, ya. Karena kuncinya, ya, kebahagiaan kita ini diberikan pemeran dan bersyukur. Terima kasih. Jangan minta doangan, ya, bersyukurnya enggak. Nah, realisasi syukur ini, ya, kita jalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang tulus, ikhlas. Kemudian kita tinggalkan larangan Allah dengan ketulusan hati kita, ya. Di situ kita bersyukur kepada Allah, ya. Ya Allah, alhamdulillah saya masih sehat walafiat, banyak sekali nikmat begitu yang Kau berikan, ya.
engkau maha besar, engkau maha jauh, engkau maha percaya, ya Allah. Saya hanya pandai berterima kasih bersyukur kepadamu ya Allah. Orang yang nggak bersyukur ini hidupnya akan sengsara baik dunia maupun akhirat. Berarti nggak berterima kasih sama Allah ya. Dari pagi sejak bangun tidur sampai kita tidur lagi, mau tidur lagi. Nah ini Allah memberikan rezeki kepada kita ya. Begitu kita bangun tidur, alhamdulillah sehat. Coba kalau bangun tidur tahu tiba-tiba stroke ya. Apa? Jangan coba. Banyak orang bangun tidur tiba-tiba gitu bangun nggak bisa bangun ya. Mati sebelah stroke. Itu malah parah karena kaget ya. Nah kita bangun tidur sehat walafiat ya. Nah ini suatu rezeki, maka itu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Terima kasih. Kemudian sedikit saya akan menyampaikan mengenai keyakinan dan keimanan ya. Sedikit saya menyampaikan ya, saya bacakan di sini bukunya membuka kegelapan hati ya. Membuka kegelapan hati dengan bab keyakinan dan keimanan. Iman dan keyakinan adalah dasar pokok bagi peribadatan atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan 25 kali kata-kata yang berasal dari pokok kata keyakinan seperti tukimun dan sebagainya. Salah satu contoh tentang pemahaman makna yakin disebutkan dalam Al-Quran. Walladzina yu'minuna billahi ma unzila ilaihi wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Yakin ya, iman dan yakin ini berkaitan. Orang-orang yang beriman percaya bahwa hari akhirat itu pasti akan datang. Yang demikian itu dinamakan yakin. Adapun derajat yakin itu menurut Ibnu Taimiyah terbagi menjadi 3 tingkatan. Ilmu yakin yaitu keyakinan berdasarkan kepada pendengaran, pemberitaan atau kabar. Kedua, ainul yakin yaitu keyakinan berdasarkan kepada penglihatan mata dengan menyaksikan sendiri. Kemudian hakul yakin ialah keyakinan yang timbul karena ikut serta mengalami sendiri, merasakan dan menghayatinya. Ilmu yakin digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berartinya jangan nanti kamu akan mengetahui berdasarkan pengetahuan atau ilmu yakin. Tentulah kamu akan melihat mereka. Sekali lagi, tentulah kamu akan melihatnya dengan pandangan yang meyakinkan. Pada ayat tersebut Allah memperingatkan orang-orang yang berlomba-lomba mencari keyakinan dan kemewahan dunia, bahwa berlomba-lomba mencari kekayaan dan kemewahan dunia,
bahwa mereka akan melihat keyakinan bukan saja secara ilmu yakin, tapi juga secara ainul yakin tentang neraka jahanam yang disediakan bagi bagai hanyut mengarungi lautan kemewahan dunia tanpa mengenal batas dan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai penggunaan hakul yakin dalam Al-Quran dapat dipahamkan pada ayat ketika Allah memperingatkan bahwa orang-orang yang tidak beriman kelak akan mengalami penyesalan, dan yang demikian itu adalah keyakinan yang pasti. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah kebenaran dan keyakinan yang sudah pasti. Adapun tentang keyakinan iman, keduanya kebaikan, keduanya berkaitan dan berhubungan rapat satu sama lain. Apabila dalam jiwa seorang muslim atau mukmin sudah tumbuh hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap keesaannya dan keagungannya dan lain sebagainya, maka dia telah mencapai derajat yang paling tinggi. Mengenai iman itu sendiri ada 3 macam derajatnya. Iman yang didasarkan atas pengetahuan karena disampaikan atau ditunjukkan oleh seorang guru. Keimanan ini selalu tidak membekas dalam hati sanubarinya. Kedua, iman yang sudah diiringi berbagai bukti amal soleh, sebab sudah dapat merasakan kesan dan pengaruh iman di dalam kehidupan. Ketika iman yang benar-benar menjadi mutiara dalam kehidupan, ia telah merasakan kesan dan pengaruh iman di dalam kehidupannya, merasakan kelezatan dan kemampuan iman dalam hidupnya, sebagaimana orang yang lepas menikmati satu kehidupan yang sangat lezat rasanya. Nah, ini iman dan yakin ini adalah berkaitan erat ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita beriman kepada Allah serta yakin, perbuatan kita ini jadi perbuatan yang menjadi nikmat bagi kita ya. Kehidupan kita tenang, tentram ya, dan nggak perlu kesah, enak, kita sama keluarga ya. Maka harus hakul yakin bahwa Allah ini pasti akan menolong kita ya. Kita susah ya kita nikmati ya. Kita yakin ini sebagai ujian dan cobaan, dan kita harus sabar untuk menghadapinya, menjalaninya. Kita dapat kesenangan, ini merupakan ujian dan cobaan. Bisa nggak kita mengatasi kesenangan dan kebahagiaan itu sendiri ya. Nah, ini yakin kepada Allah ya. Apapun kehidupan kita ini sudah diatur sama Allah ya. Rezeki sudah diatur sama Allah. Cuma kita kewajiban ikhtiar. Kita wajib ikhtiar ya. Wajib ikhtiar, usaha, namun semua itu Allah yang menentukan. Nah, ini kita yakin ya. Kita yakin berdagang, bekerja segala macam, ini kita sudah ikhtiar ya. Adapun hasilnya itu Allah yang berkehendak. Kita yakin kita berbuat pasti ada kebaikan ya. Kita berbuat pasti ada balasan. Nah, kita yakin, iman dan yakin kaitannya sangat erat ya. Kemudian
sebelumnya saya sampaikan supaya kita ini hidup ini nggak ngambang ya. Hidup ini supaya yakin, betul-betul yakin, hakul yakin, maka apapun yang kita perbuat ya, nah ini pasti ada yang melihatnya. Manusia nggak melihat ya, ada yang mencatatnya, kemudian Allah melihat. Kemudian dengan bukti ada dua malaikat yang menyaksikan kehidupan kita ya, yang mencatat kebaikan dan keburukan. Ini harus yakin ya, percaya. Maka iman ini percaya diiringi dengan keyakinan pasti gitu ya. Makanya kita jangan macam-macam di dunia ini ya. Makanya kita harus berusaha berikhtiar bagaimana caranya supaya hidup kita ini berkah ya. Nah, kita jalan ibadah kepada Allah ya. Bagaimana cara supaya hidup kita tenang, tentram, anak-anak berhasil ya. Nah, kita jalin dengan tawakal kepada Allah. Artinya tawakal berserah diri ya. Kita jalani yang baik ya, dan kita tinggalkan yang tidak baik ya. Tentu yang baik mendapatkan suatu pahala ya. Keberkahan yang tidak baik tentu mendapatkan suatu penistaan ya. Nah, ini kita sebagai manusia biasa yang memang sangat lemah kita ini ya. Apa-apa dikit kita mengeluh, apa-apa dikit kita susah ya, merasa susah, nggak pernah kita merasa kaya ya, selalu merasa miskin. Nah, ini jangan. Kaya atau miskin ini menurut pandangan orang ya. Adapun pandangan Allah beda ya. Kita miskin harta ya, ini pandangan Allah ya, nggak masalah, asal jangan kita miskin hati ya, keyakinan, kepasrahan, ketakwaan kepada Allah. Kalau diri kita sudah miskin dengan keyakinan, ketakwaan kepada Allah, ini berubah lebih dahsyat daripada kemiskinan harta ya. Gitu. Oleh karena itu kita anggaplah diri kita kaya ya. Kita anggap diri kita kaya karena diri kita punya Allah ya. Semua kepunyaan Allah, kita kembali kepada Allah ya. Maka kalau kita sebagai manusia muslim atau beriman ya, bertakwa kepada Allah, kita ini sudah lelah hidup di dunia, lelah ya. Kita bagaimana mengasuh anak, bagaimana mendapatkan suatu rezeki ya, bagaimana cara supaya anak berhasil, bagaimana cara supaya anak-anak bisa belajar, bisa kita didik dengan baik ya. Capek banget sebetulnya begitu habis nikah, gak lama kita punya anak ya. Bagaimana cara supaya istri kita ini baik ya kan, bahagia, kemudian anak kita supaya berhasil, sukses, bagaimana caranya. Kita harus tiap hari makan segala macam, pengeluaran, pemasukan ya. Kita lelah, capek banget ya. Nah, maka dari itu kalau orang yang bertakwa pengennya langsung hidup langsung di akhirat ya. Gitu. Karena orang yang bertakwa tujuan hidupnya bukan di dunia, tujuan hidup dari akhirat. Ini sebagai lintasan aja ya, supaya kita tenang, tentram. Orang mau bilang apa kek, orang bilang apa kek, ya kan? Kita nggak perlu arti kata ada ini tuh di hati kita, ya. Kita serahkan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Yang penting hidup kita ini enak, tentram, damai, ya kan? Ya. Dan kita berusaha semaksimal mungkin, ya. Walaupun kita banyak hal-hal yang memang belum tercapai, ya. Sabar dan sabar. Ya. Kita kerja untuk ibadah, ya. Kita kerja mendapat rezeki untuk berserah diri kepada Allah. Ayo kita betul-betul yakin kepada Allah bahwa Allah pasti membela kita ya. Allah pasti menolong kita ya. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah sayang kepada apa yang diciptakan seperti kita ya. Kita membuat sesuatu keinginan kita ya. Kemudian setelah jadi diganggu sama orang, marah gak kita? Marah banget ya. Dan itu pula Allah menciptakan kita ya. Kemudian setan mengganggu kita nih ya.
setan atau jin mengganggu kita sehingga kita lalai kepada Allah. Ya. Nah ini setan udah diancam sama Allah. Ya. Setan ini begitu di akhirat udah nggak bisa lagi masuk ke neraka. Ya. Karena umatnya diganggu. Dan kemudian yang terganggu pun akhirnya diancam juga. Ya. Karena sanksi neraka karena dia mengikuti yang bukan hak. Kenapa aku yang ciptakan ya nggak diikuti peraturanku, kata Allah. Kemudian setan yang sama-sama makhluk Allah ya diikuti. Nah ini salah langkah. Makanya kita harus betul-betul yakin bahwa Allah pasti akan sayang kepada hambanya karena menciptakan kita hamba atau manusia. Allah menciptakan dari beberapa unsur ya. Itu. Allah menciptakan begitu sempurna. Coba kalau binatang nggak sempurna kan? Nah, saking sayangnya Allah pada kita, maka kita diciptakan sempurna. Andai kata nggak sempurna, itu ciptaan Allah kita jangan hina, harus kita sabar ya. Nah ini kita manusia yang sempurna, mata dua, ada hidung, ada telinga, ada kepala, ada tangan, ada badan, ya kan, ada kaki, sempurna. Apa yang kita sesalkan, apa yang kita anggap kita nggak kaya, ya. Kita orang kaya, ya. Jangan merasa kita miskin. Miskin harta mah di depan Allah nggak ada apa-apanya, ya. Daripada miskin hati, ya. Gesang, hidup kita serba salah, ya. Selalu murah-marit, selalu kekurangan, nggak ada kepuasannya. Nah ini buat apa? Tujuan hidup adalah untuk ibadah kepada Allah. Tujuannya untuk selamat di akhirat. Ya. Nah ini sekedar memberikan keyakinan, keimanan saya dan juga keimanan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita selamat dunia maupun akhirat. Nah pada